Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Liris dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lanita Agustin sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim 5 Farmasi A akan mempresentasikan terkait tugas biofarmasi mengenai obat ceftriaxone dengan rute pemberian intramuskular. Untuk anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Ervina Damayanti, yang kedua ada Fahrul Bahtiar, ada Hanif Irawan, saya sendiri Lanita Agustin, Puja Rali Nuria, Rizky Kurnia Sandi, dan Cindy Monica. Untuk poin bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai obat yang akan dihantarkan melalui rute intramuskular dan rasionalisasi pembuatannya. Yang kedua, faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan dan nilai spesifikasi serta pertimbangannya. Yang ketiga, evaluasi formula dan cara pembuatannya. Dan yang keempat, mekanisme absorpsi sediaan dan persyaratan regulasinya. Untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu obat yang dihantarkan melalui rute intramuskular dan rasionalisasi pembuatannya. Pada slide bisa dilihat, berikut merupakan rute pemberian secara intravaskular yang terdiri dari intramuskular, intravena, subkutan, dan intradermal. Di mana untuk intramuskular sendiri merupakan injeksi yang diberikan di bagian otot atau di bawah jaringan lemak yang biasanya diberikan di daerah lengan atas ataupun paha. Untuk intramuskular sendiri biasanya menggunakan injeksi atau jarum suntik yang lebih panjang daripada rute-rute intravaskular yang lainnya, dikarenakan pemberiannya ditempatkan pada bagian otot atau jaringan lemak. Untuk rute pemberian intramuskular sendiri biasanya lebih disukai karena dibandingkan subkutan, karena untuk pemberiannya bisa diberikan dengan volume yang lebih besar. Untuk obat yang dapat dihantarkan melalui rute intramuskular sendiri, yaitu yang pertama ada vitamin dan hormon, yang kedua vaksin, yang ketiga antibiotik, dan yang keempat antipiretik. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membahas terkait obat antibiotik, yaitu ceftriaxone, yang diberikan melalui rute pemberian intramuskular. Ceftriaxone sendiri merupakan antibiotik dari golongan cefalosporin generasi ketiga. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu rasionalisasi pembuatan sediaan injeksi intramuskular, di mana yang pertama, pembuatan sediaan obat dengan rute pemberian injeksi intramuskular harus dilakukan di ruang steril dengan cara aseptis. Yang kedua, eksipien yang digunakan harus kompatibel dengan zat aktif pada sediaan. Yang ketiga, metode pembuatan harus menggunakan metode sterilisasi yang disesuaikan dengan sifat dari zat aktif yang digunakan pada sediaan. Dan yang terakhir, yaitu alat dan bahan yang digunakan harus dipastikan terbebas dari mikroorganisme ataupun patogen dan dijamin kesterilannya. Untuk pokok bahasan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yang kedua itu faktor yang berpengaruh pada pembuatan obat. Faktor yang berpengaruh pada pembuatan obat ceftriaxone rute intramuskular yang pertama yaitu zat aktif yang terdiri dari kelarutan, di mana kelarutan ini senyawa ceftriaxone sukar larut dalam air yaitu kelarutannya 0,1 gram per liter dan pH-nya 6-8. Selanjutnya yang kedua yaitu formulasi. Untuk sediaan ini tersedia dalam bentuk serbuk injeksi dengan ukuran vial 1 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg. Dan osmolaritas ceftriaxone memiliki osmolaritasnya 276 sampai 324. Yang ketiga yaitu teknologi pembuatan yang terdiri dari rekonstitusi, di mana injeksi intramuskular ini dengan cara ditambahkan 0,9 ml, 1,8 ml, 3,6 ml, atau 7,5
ml pengencer yang kompatibel ke dalam vial yang diberi label masing-masing mengandung 250 mg, 500 mg, 1 gram, dan 2 gram untuk menghasilkan larutan yang mengandung kira-kira 250 mg atau mililiter. Sebagai alternatif, tambahkan 1 ml, 2,1 ml, atau 4,2 ml pengencer yang kompatibel ke dalam vial yang diberi label masing-masing mengandung 500 mg, 1 gram, dan 2 gram untuk menghasilkan larutan yang mengandung kira-kira 350 mg atau mililiter. Selanjutnya yang kedua yaitu cara penyimpanan, disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius, hindari dari paparan cahaya. Yang keempat yaitu ada fisiologi tubuh, yang terdiri dari volume distribusi obat, di mana 5,78 sampai 13,5 liter. Yang kedua itu waktu paruh, 5,8 sampai 8,7 jam. Yang ketiga yaitu kadar puncak serum 1 sampai 2 jam setelah pemberian secara intramuskular. Oke, selanjutnya ada nilai spesifikasi. Next. Nah, ada faktor yang pertama yaitu pH dengan nilai 6-8 itu dengan pertimbangan karena mengikuti pH darah karena kan dia intramuskular. Nah, terus yang kedua ada kelarutan. Nah, dia dilarutkan dengan NaCl 0,9% dan dengan pertimbangan karena zat aktif sukar larut dalam air. Nah, yang ketiga ada faktor suhu dengan nilai 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, karena kestabilannya pada suhu tersebut. Nah, jika sudah dilarutkan dengan NaCl, dia bisa bertahan di suhu ruang dalam waktu 24 jam. Nah, kemudian ada volume distribusi dengan nilai 5,78 sampai 13,5 liter. Nah, dengan pertimbangan jika kondisi hati dalam keadaan normal. Kemudian ada waktu paruh itu 5,8 sampai 8,7 jam dengan kondisi hati dan ginjal yang normal. Next. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dari obat ceftriaxone. Next. Yang pertama adalah evaluasi sediaan, yaitu evaluasi fisika, di mana dilakukan penetapan pH, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui pH dari sediaan dari ceftriaxone. Di mana prinsipnya adalah pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Selanjutnya, yang kedua yaitu bahan partikulat dalam injeksi, di mana evaluasi ini bertujuan untuk menghitung partikel asing subvisible dalam rentang ukuran tertentu. Prinsipnya adalah caranya dengan memanfaatkan sensor penghamburan cahaya, yang mana jika tidak memenuhi batas yang ditetapkan, maka dilakukan pengujian mikroskopik. Lalu selanjutnya ada uji kejernihan dan juga warna, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap larutan obat suntik itu jernih dan bebas dari pengotor, di mana prinsipnya adalah wadah-wadah dari kemasan akhir itu diperiksa satu persatu dan kemudian disinari wadah tersebut dari bagian samping, kemudian diberi latar belakang berwarna hitam untuk pengotor yang berwarna putih dan latar belakang berwarna putih untuk pengotor yang berwarna. Next. Masih dalam evaluasi fisika, yang selanjutnya adalah evaluasi terkait dengan penetapan volume injeksi dalam wadah, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui volume sediaan dalam wadah injeksi. Prinsipnya adalah dipilih sampel, kemudian ambil isi dari setiap wadah sampel yang dipilih itu dengan menggunakan alat suntik hipodermik yang kering, yang berukuran tidak lebih dari 3 kali volume yang akan diukur, dan dilengkapi dengan jarum suntik nomor 21, yang mana panjangnya tidak kurang dari 2,5 mm. Kemudian dikeluarkan gelembung udara dari dalam jarum suntik dan alat suntik, lalu dipindahkan isi ke dalam gelas ukur. Selanjutnya ada uji kebocoran, di mana tujuannya adalah untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan dari sediaan. Yang mana tujuannya adalah, yang mana prinsipnya adalah ada dua, itu untuk cairan yang tidak berwarna dan juga untuk cairan yang berwarna. Nah, untuk cairan bening tidak berwarna ini, dia
wadah takaran tunggal yang masih panas setelah disterilisasi itu dimasukkan ke dalam larutan metilen blue 0,1%, di mana jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen blue tersebut bisa masuk ke dalam wadah yang sudah disterilkan tersebut. Lalu untuk cairan yang berwarna itu dilakukan pengujiannya dengan diposisikan wadah tersebut terbalik, di mana ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas tersebut akan menjadi basah. Next. Selanjutnya adalah evaluasi biologi. Uji sterilisasi, yang mana tujuannya adalah untuk menetapkan apakah sediaan yang harus steril memenuhi syarat ketentuan terkait dengan ceftriaxone tersebut. Prinsipnya adalah untuk menguji sterilitas suatu bahan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan dari mikroba pada inkubasi bahan uji yang menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi secara aseptik, yang mana media yang digunakan adalah tioglikonat cair dan juga soybean casein digest. Lalu yang kedua ada uji endotoksin bakteri, yang mana tujuannya adalah untuk mendeteksi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat di dalam sediaan ceftriaxone ini, di mana tidak boleh ada lebih dari 0,2 unit endotoksin per miligram ceftriaxone. Prinsipnya adalah pengujian itu dilakukan dengan limus ameboxid lisat dengan teknik pengujian menggunakan jendela gel dan juga fotometrik. Lalu next, karena sediaan ceftriaxone ini merupakan antibiotik, jadi ada penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan aktivitas antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik terhadap mikroba. Prinsipnya adalah dengan menggunakan lempeng silinder atau cawan dan penetapan dengan cara tabung atau turbidimetri. Next. Selanjutnya ada evaluasi kimia, yaitu dengan dilakukannya penetapan kadar. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar dari ceftriaxone sesuai dengan ketentuan, yang mana prinsipnya adalah penetapan kadar ini bisa dilakukan dengan KCKT, di mana bisa digunakan fase garak dari larutan 3,2 gram tetrahepatil amonium bromida dalam 400 gram asetonitril ditambahkan dengan 44 mili dapar fosfat 7 dan juga 4 mili dapar pH 5. Di mana setelah itu diuji dengan menggunakan KCKT dan bisa ditentukan kadar dari ceftriaxone yang mana tidak boleh kurang dari 90% dan tidak lebih dari 115% ceftriaxone dari jumlah yang tertera pada etiket. Next. Selanjutnya adalah uji bioavailabilitas, yang mana tujuannya adalah untuk mengukur kadar obat di dalam plasma. Prinsipnya adalah dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, di mana sampel yang digunakan berupa plasma darah yang fase garaknya terdiri dari baper fosfat pH 7, kemudian asetonitril, tetrahepatil amonium bromida, dan air suling. Lalu sampel dipisahkan pada kolom fase terbalik dengan laju alir 1 mili per menit dan dideteksi menggunakan detektor UV 280 nanometer. Kemudian dianalisis menggunakan parameter farmakokinetik berupa AUC, Cmax, dan Tmax dari korelasi waktu terhadap konsentrasi plasma terhadap waktu dengan menggunakan metode HPLC tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah formulasi dan cara pembuatan. Berikut adalah formula dari sediaan injeksi ceftriaxone. Karena ceftriaxone merupakan zat aktif yang tidak stabil, maka zat aktif dan pelarut dibuat dalam wadah yang terpisah sehingga terdapat dua sediaan. Yang pertama yaitu serbuk injeksi yang terdiri dari ceftriaxone sebagai zat aktif sebanyak 1 gram untuk 1 vial dan 1000 gram untuk 1 bed, dan aqua untuk injeksi bebas oksigen sebanyak 2 mili
untuk 1 vial dan add 2 liter untuk 1 batch. Dan larutan pelarut yang terdiri dari aqua untuk injeksi yang terdiri dari 10 ml tiap vial dan add 10 liter tiap 1 batch. Berikutnya adalah cara pembuatan yang terbagi menjadi 6. Pertama adalah persiapan dan sterilisasi alat. Dengan menyiapkan semua alat bahan, lalu mensterilkan alat-alat yang akan digunakan dengan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan vial dicuci lalu dikeringkan dan disterilkan dengan pemanasan kering pada suhu 200 derajat Celcius selama 225 menit. Dan untuk penutup vial disterilkan dengan autoclave selama 1 jam pada suhu 121 derajat Celcius. Berikutnya adalah penimbangan yang dilakukan untuk menimbang semua bahan yang akan digunakan yang sesuai dengan perhitungan. Langkah berikutnya adalah pencampuran. Dengan memasukkan aqua untuk injeksi bebas oksigen sebanyak 1,5 liter ke dalam wadah pencampur, lalu ditambahkan dengan 1 kg ceftriaxone dan diaduk hingga homogen. Setelah homogen dilakukan pengecekan suhu, pengecekan pH dan dicatat. Dan ditambahkan dengan sisa volume aqua for injection sampai batas volume. Yang berikutnya adalah pengisian dalam vial dan ampul. Dimasukkan larutan ceftriaxone sebanyak 2 ml pada tiap vial, lalu dibekukan larutan dengan freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius dan dilakukan fresh drying dengan lyophilizer hingga terbentuk serbuk kering. Setelah terbentuk serbuk kering, vial ditutup dan diberi label pada tiap vialnya. Dan untuk Aqua Pro sebagai injeksi, dimasukkan 10 ml ke dalam ampul dan ditutup dan serta diberi label pada tiap ampul. Berikutnya adalah sterilisasi terminal. Dilakukan sterilisasi pada sediaan ini dengan metode sterilisasi termal, yakni menggunakan tekanan uap jenuh dalam sebuah autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius. Dan langkah yang terakhir adalah pengemasan, di mana larutan injeksi yang sudah dalam vial dan pelarut yang ada di dalam ampul dimasukkan ke dalam dus wadah tersier dan diberi label. Next. Selanjutnya, proses biofarmasi, mekanisme absorpsi sediaan, dan persyaratan regulasi. Untuk proses biofarmasi, ceftriaxone pemberian secara intramuskular diabsorpsi secara menyeluruh dan akan mencapai konsentrasi plasma puncak dalam 2-3 jam setelah pemberian. Kemudian, ceftriaxone didistribusikan dengan baik ke dalam jaringan tubuh. Sebanyak 85-95% berikatan dengan baik ke dalam jaringan tubuh. Obat ini dapat melewati sawar darah otak dan mencapai konsentrasi terapeutik pada cairan cerebrospinal, kemudian di metabolisme dalam hati. Kemudian sebagian besar obat diekskresikan melalui urin, yaitu sebanyak 40-67%. Sisanya diekskresikan ke dalam cairan empedu dan ditemukan pada feses dalam bentuk inaktif. Ceftriaxone memiliki waktu paruh yang lama, yaitu 6-9 jam. Untuk mekanisme absorpsinya, sediaan obat diinjeksikan secara intramuskular, kemudian cairan masuk langsung ke dalam pembuluh darah di otot, kemudian obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik. Seberapa cepat obat ini diserap ke dalam aliran darah tergantung pada pasokan darah ke otot. Semakin kecil suplai darah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk obat yang akan diserap.
Oke, selanjutnya itu ada persyaratan regulasi intramolekular, di mana yang pertama itu ada usia, kemudian volume dan viskositas produk, untuk yang ketiga ada kecukupan massa otot, kemudian untuk rute pemberian dan jumlah produk yang akan diberikan. Oke, boleh next. Nah, di mana untuk bayi usia kurang dari 12 bulan itu untuk tempat injeksinya yaitu anterolateral, di mana pada bagian paha digunakan jarum 1 inch. Kemudian untuk balita usia 12 bulan sampai 2 tahun, di mana injeksinya yaitu otot paha anterolateral dengan jarumnya itu minimal 1 inch. Dan jika dilakukan 2 vaksin, maka diberikan jarak dengan 1 inch. Kemudian untuk anak-anak usia 3 sampai 10 tahun, untuk tempat injeksinya yaitu otot deltoid, di mana dengan panjang jarumnya yaitu dari 5/8 sampai 1 inch. Untuk digunakan jarumnya itu 1 sampai 1,25 inch. Oke, boleh next. Selanjutnya ada remaja muda dari usia 11 sampai 18 tahun. Untuk tempat injeksinya yaitu otot deltoid, di mana juga digunakan di bagian paha anterolateral, di mana dengan menggunakan itu juga pada bagian otot deltoid. Dan untuk pria dan wanita dengan gram, maka jarumnya yaitu 8/70 kilogram, berukuran jarumnya 1 sampai 1,5 inch. Dan untuk wanita Oke, mungkin untuk Puja sedang terkendala sinyal, saya lanjutkan. Untuk wanita yang beratnya lebih dari 90 kg atau pria dengan berat lebih dari 118 kg, dibutuhkan 1,5 inch. Berikut merupakan volume maksimal yang dapat diberikan, bisa dilihat pada slide. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.